abstract class dan namespace. Dan terakhir yaitu shallow versus deep coping. Saya akan menjelaskan masing-masing dari pertama dulu, yaitu Introduction to OOP. Nah, Introduction to OOP yaitu membahas mengapa OOP itu diperlukan, yaitu untuk mengatasi keterbatasan pemrograman prosedural dalam mengelola kode yang kompleks dan besar. Classes dan objek. Nah, classes dan objek ini adalah inti dari OOP. Kelas sebagai blueprint dan objek sebagai instansinya, lengkap dengan atribut dan metode. Operator overloading. Operator overloading yaitu memungkinkan kita mendefinisikan ulang perilaku operator standar seperti tanda, kurang, atau sama dengan. Nah, agar bisa bekerja sesuai kebutuhan pada objek buatan kita sendiri. Yang keempat adalah iterator for class, yaitu membahas bagaimana membuat kelas yang bisa diiterasi menggunakan loop for dengan mengimplementasikan metode iter dan next. Habis itu ada inheritance. Nah, inheritance ini adalah mekanisme pewarisan di mana sebuah kelas anak atau child class mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, atau yang biasa disebut dengan parent class, sehingga kode lebih efisien dan tidak berulang. Habis itu ada abstract class, adalah kelas yang tidak bisa diinstansiasi langsung dan berfungsi sebagai kerangka wajib yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Habis itu ada namespace. Nah, namespace itu menjelaskan ruang lingkup atau scope variabel dalam Python. Bagaimana Python mencari nama variabel mulai dari lokal, enclosing, global, hingga built-in atau konsep LEGB. Nah, yang terakhir adalah shallow versus deep coping. Ya, shallow versus deep coping ini membahas perbedaan antara menyalin referensi objek shallow dan menyalin seluruh isi objek secara independen atau yang biasa disebut dengan deep. Yang penting untuk menghindari bug saat memanipulasi data. Sekarang kita akan masuk ke introduction. Nah, dalam introduction ini yaitu what is object oriented pemrograman OOP. Artinya apa sih objek yang difokuskan dalam OOP ini? Nah, yaitu yaitu adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan benda-benda di nyata seperti mobil, rumah, beserta hubungan antara entitas seperti student and teacher, company and employee. Yang kedua adalah in other words, OOP models real world entities as software object and governs relationship among them. Artinya, OOP itu mempresentasikan entitas dunia yang sebagai objek dalam kode dan mengatur hubungan di antara mereka. Yang kedua adalah why OOP is needed. Mengapa OOP itu dibutuhkan? Nah, OOP aims to provide the following qualities to the software program. Yang pertama adalah robustness against failures, adaptability. Adaptability large codes can be easily adapted to accommodate no change. Dan terakhir adalah reusability yang penjelasannya itu same code base can be reused in multiple application with little effort. Nah, artinya itu adalah robustness adalah program lebih tahan terhadap kegagalan. Yang kedua adalah adaptability, yaitu kode yang besar tetap mudah dimodifikasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Dan ketiga adalah reusability, yaitu basis kode yang sama dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi dengan sedikit usaha. Yang ketiga adalah how does OOP achieve this goal? Bagaimana OOP meraih tujuannya? Yang pertama ada encapsulation, modularity, and abstraction. Nah, encapsulation ya ini dijelaskan bahwa by binding data and methods together and limiting it access from outside. Artinya mengikat data. Artinya encapsulation yaitu mengikat data dan metode menjadi satu kesatuan sekaligus membatasi akses dari luar. Yang kedua adalah modularity. Modularity atau different software components are divided into different functional units inheritance. Artinya, modularity itu memecah komponen perangkat lunak menjadi unit-unit fungsional yang terpisah melalui konsep inheritance. Yang ketiga adalah abstraction. Abstraction yaitu providing a
providing a simple and intuitive interface while hiding the implementation details, making it easier for others to understand and use the code abstract classes. Artinya, abstraction itu menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif dengan menyembunyikan detail implementasi di baliknya sehingga kode lebih mudah dipahami dan digunakan oleh orang lain. Diwujudkannya yaitu melalui abstract classes. Dan sekarang kita masuk ke software development. Nah, software development ini ada tiga. Yang pertama yaitu design, yang kedua implementation, dan ketiga adalah testing dan debugging. Saya akan jelaskan bagian desainnya terlebih dahulu, yaitu desain. Desain adalah tahap perencanaan, yaitu merancang struktur program, menentukan kelas apa yang saja yang dibutuhkan, atribut dan metodenya, serta hubungan antar kelas sebelum mulai menulis kode. Implementation. Implementation adalah tahap penulisan kode nyata berdasarkan desain yang telah dibuat dan menerjemahkannya rancangan ke dalam sintaks ke Python yang berjalan. Yang ketiga adalah testing and debugging. Nah, testing and debugging ini adalah tahap memastikan kode berjalan dengan benar. Ada beberapa pendekatannya yaitu top down atau stubbing, yaitu menguji dari komposisi besar dulu lalu ke detail yang kecil. Yang kedua adalah bottom up atau unit testing, yaitu menguji setiap unit atau fungsi terkecil terlebih dahulu, dan debugger, breakpoints and statement, yaitu menggunakan breakpoints atau print statement untuk melacak kesalahan. Nah, dan adapun terkait pengujiannya yaitu kita bisa membuat codingan sederhana dengan menerapkan if name dalam codingan yang ada di sini. Kita akan mencobanya terlebih dahulu untuk menerapkan software development-nya, yaitu testing dan debugging. Kita akan mencoba codingannya. Kelas kelas Oke, sekarang kita akan lanjut codingannya yaitu dev dengan mobil
Oh iya. Nah, oke, sekarang kita akan jalankan codingannya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa codingan yang kita eksekusi itu udah berhasil dijalankan sesuai dengan yang ada di penjelasan, yaitu if name sama dengan main. Di sini adalah if name sama dengan main, itu kita sudah terapkan ya. Oke, sekarang kita lanjut di class definition. Nah, class definition ini untuk poin pertama itu dijelaskan bahwa a class serves as the primary means for abstraction in object-oriented programming. Artinya kelas adalah sarana utama untuk abstraksi dalam OP, dan ia menjadi kerangka yang mendefinisikan bagaimana suatu objek dibentuk dan berperilaku. Nah, yang kedua adalah a class consists of the following two components. Yang pertama methods or member function, dan kedua adalah attributes, data members, files, or instance variables. Nah, untuk yang kedua ini sebuah kelas terdiri dari dua komponen utama, yaitu member function, yaitu fungsi-fungsi yang mendefinisikan perilaku objek, dan atributes yaitu data disimpan di dalam objek yang disebut data members, files, dan instance variables. Yang ketiga adalah a class should provide. Yang di dalam subpointnya ada tiga, yaitu encapsulation, error checking, dan codes for testing a class methods. Nah, selain itu sebuah kelas yang baik seharusnya menyediakan tiga hal penting. Pertama yaitu encapsulation, yaitu data member sebaiknya bersifat non-public atau tidak bisa diakses sembarangan dari wildcard class. Yang kedua, sehingga data terlindungi dari manipulasi yang tidak diinginkan. Kedua adalah error checking, yaitu kelas harus mampu memvalidasi input atau kondisi yang tidak sesuai agar program tidak crash secara tak terduga. Ketiga adalah kode untuk pengujian metode. Setiap kelas idealnya memiliki kode uji untuk memastikan semua metodenya berjalan dengan benar. Sekarang kita masuk di classes dan objek. Nah, di classes dan objek ini kelas adalah class is a blueprint for creating objects, yaitu kelas adalah sebuah blueprint untuk menciptakan sebuah objek, yaitu ia mengikat data dan metode menjadi satu kesatuan. Ketika sebuah objek dibuat diinstansiasi, Python otomatis memanggil metode int sebagai konstruktor untuk menginisialisasi atribut objek tersebut. Hal penting yang harus dipahami adalah Python tidak mendukung akses kontrol secara formal seperti bahasa lain Java atau C++. Python hanya menerapkan penggunaan data berdasarkan konvensi kesepakatan, yaitu protected dan private. Sekarang kita akan mencoba codingan yang ada di dalam sini, yaitu codingannya seperti itu, yaitu class person. Oke, sekarang kita mulai. Class
Terus dev print my page is self page is dev self page gender self. Hmm, buat apa?
Tuh, tuh. Itu. Tapi Sandus lagi merekam video ke sini. Gitu, get a trip in gender of itu is gender. Hmm, sekarang kita akan jalankan codingannya. Ini ada yang oh, sabar. Kebebasan arguments. Oh, itu. Iya, fiturnya no arguments ya. Oke, seperti itu aja. Seperti itu saja kita akan lanjut ke materi operator overloading. Nah, operator overloading yaitu operator overloading adalah kemampuan untuk mendefinisikan ulang perilaku operator standar seperti tambah, kurang, kali, dan sebagainya agar bisa bekerja sesuai kebutuhan pada objek buatan kita sendiri. Nah, Python sebenarnya sudah menerapkan operator overloading secara bawaan. Operator plus misalnya sudah berperilaku bergantung pada tipe datanya. Pada angka ia melakukan perjumlahan, pada list ia menggabungkan elemen, dan pada string ia menyambungkan teks. Ini membuktikan bahwa satu operator bisa memiliki fungsi yang berbeda tergantung operan yang digunakannya. Nah, masalah muncul ketika kita membuat objek sendiri misalnya student 1 dan student 2, lalu mencoba menggunakan operator tambah pada keduanya seperti tim sama dengan A tambah B. Python tidak otomatis tahu apa yang harus dilakukan karena kita belum mendefinisikan perilakunya. Disinilah operator overloading berperan. Kita perlu memberitahu Python secara eksplisit apa yang harus terjadi ketika operator tersebut digunakan pada objek buatan kita, menggunakan metode khusus seperti add untuk tambah satu dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mencoba codingannya.
tambah sebagai tuh operator overloading. Operator overloading. Nah, ini adalah print 2 tambah 3 print tanda kurung sini 2,3 tambah 4,5, habis itu print sini A sama dengan 2, 3, 4,5, habis itu B 2,8 10, 11 C dan A tambah B itu print C itu print Tom. Hari. Terus sekarang kita coba running. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya sama ya. Di sini ada angka 5, habis itu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, dan 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 7, 8, 10, 11, dan Tom Harris. Ini sesuai dengan apa yang diadakan di contoh ya. Bisa kita lihat di sini bahwa codingan yang kita lakukan dan output yang dikeluarkan adalah sama dengan apa yang ada di dalam materi. Oke, sekarang kita lanjut ke operator overloading through specially named methods. Nah, sebelum kita menjelaskan bahasanya, kita akan menjelaskan penjelasan terlebih dahulu, yaitu the behavior of standard operators and built-in function in Python can be redefined for a new class using specially named methods. Example, operator is overload by implementing a method named add. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan Python dapat didefinisikan ulang untuk sebuah kelas menggunakan specially named methods, metode dengan nama khusus. Misalnya operator tambah di overload dengan mengimplementasi metode add, operator dengan suboperator dengan kali dengan mul, dan seterusnya. Tablet di slide menunjukkan daftar lengkap metode khusus yang berkorespondensi dengan setiap operator. Selain operator matematika dan perbandingan, ada juga non-operator overloading, yaitu non-operator overload. Is overloaded for an object by implementing a method. An user-defined class foo can be treated as bool variable by implementing foo-bool method. Nah, selain operator matematika dan perbandingan, ada juga non-operator overloading, yaitu fungsi bawaan Python yang juga bisa di-overload. Misalnya fungsi strip foo bisa di-overload dengan mengimplementasikan metode foo str, sehingga kita bisa menentukan sendiri bagaimana objek ditampilkan sebagai teks, begitu pula sebuah kelas yang diperlukan sebagai nilai boolean dengan mengimplementasikan metode bool. Yang perlu diperhatikan, jika sebuah metode khusus tidak diimplementasikan di dalam kelas,
If a particular if a particular special method is not implemented in a user-defined, the standard syntax relies upon the method will raise an exception. Maka penggunaan syntax yang bergantung pada metode tersebut akan menghasilkan exception atau error. Contohnya adalah A tambah B akan langsung raise error jika metode add belum didefinisikan di dalam kelas tersebut. Jadi operator overloading harus secara eksplisit didefinisikan untuk setiap operator yang ingin digunakan pada objek buatan sendiri. Adapun sini example atau operator overloading for vector class. Dan di sini ada codingan yang sudah disediakan. Jadi mari kita coba lagi. Yaitu di sini A sama dengan vektor A sama dengan vektor apa sama dengan vektor 5 B sama dengan vektor 5 C sama dengan vektor 5 dan D sama dengan vektor 5. Print A dimension len A print B dimension len B A dengan 3 B dengan 3 2 C A tambah B CAB plus print C total 0 for entry in C total entry if all D print the vector as non-zero length else print the
has a zero length. Vector 0. Nah, oke, karena sekarang kita masuk di iterator for a class. Iterator adalah objek yang memungkinkan kita menelusuri elemen-elemen dalam sebuah koleksi satu persatu. Kunci utama sebuah iterator adalah metode next yang mengembalikan elemen berikutnya, dan jika sudah tidak ada elemen lagi, ia akan melempar exception stop iteration sebagai tanda bahwa iterasi telah selesai. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator pada sebuah kelas. Pertama dengan menggunakan generator sintaks, yaitu mengimplementasikan metode next dan iter. Kedua dengan mendefinisikan metode lain dan statement pada kelas tersebut. Sini ada coding yang telah disediakan. Sekarang kita akan mencobanya. Tuh, kelas sequence iterator and iterator for any of item sequence type def init self sequence init sini coba jadi next sequence create iterator for then sequence self sequence self nah satu def next self
Experiment work guys, stop error 12 themselves. Right. And the must tujuh delapan 23 sekarang kita akan mencoba codingannya. Nah, maka akan muncul di sini angka 7, 8, 9, 2, 3, 5. Itu sesuai dengan materi yang ada di sini, yaitu 7, 8, 9, 2, 5, dan 3. Maka output yang ada di dalam PPT dan yang saya lakukan itu sama, berarti codingan yang saya lakukan sudah benar sesuai dengan output yang ada di dalam PPT yang ditampilkan di sini. Dan sekarang kita masuk ke tahap inheritance. Nah, inheritance ini adalah a natural way to organize various structural components of a software package is in a hierarchical fashion. Nah, artinya inheritance adalah cara alami untuk mengorganisasi komponen-komponen dalam sebuah program secara hierarki, di mana
Fungsi yang serupa dikelompokkan bersama secara bertingkat. Dan similar abstract functions are grouped together a level by level manner. The abstraction goes from specific to more general as one traverses up the hierarchy. Semakin ke atas hierarki, semakin umum atau semakin general sifatnya, dan sedangkan semakin ke bawah, maka semakin spesifik. Nah, seperti pada diagram di dalam slide, building adalah base class atau parent. Bisa kita lihat di sini, building ada sebagai adalah base class atau parentnya. Yang paling umum darinya itu lahir subclass seperti apartemen, house, atau commercial building. Lalu dari apartemen itu bisa lahir subclass lagi seperti low rise apartemen atau high rise apartemen, sama seperti house juga bisa ada lagi ada lagi subclass dari house yang ada, yaitu two story house dan ranch. Dan terakhir dari commercial building itu bakal masuk di skypatcher. Intinya ketika sebuah inheritance semakin ke bawah, maka dia itu akan semakin spesifik lagi. Sedangkan ketika dia semakin di atas, maka dia sifatnya itu lebih general. Nah, inheritance ini memungkinkan sebuah kelas baru yang disebut subclass atau child class dibuat berdasarkan kelas yang sudah ada, base class, parent class, atau superclass. Sebagai titik awalnya, artinya subclass secara otomatis mewarisi semua atribut dan metode dari parentnya tanpa perlu menulis ulang dari awal. Subclass juga memiliki dua kemampuan tambahan, yaitu ia bisa mengoverride metode yang diwarisi dari superclass untuk memberikan implementasi baru yang lebih spesifik. Dan ia juga mengextend superclass dengan menambahkan metode-metode baru yang sama sekali belum ada di parentnya. Inilah yang membuat inheritance sangat powerful. Sama sekali belum Inilah yang membuat inheritance sangat powerful. Kode yang sudah ada bisa digunakan kembali sekaligus dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini adalah uh, a portion of Python hierarchy of exception types. Nah, slide ini menunjukkan contoh nyata penggunaan inheritance di Python, yaitu pada hierarki exception types, atau yang biasa disebut dengan tipe-tipe error, yaitu bawaan Python itu sendiri. Di puncak hierarki terdapat exception sebagai base class yang paling umum dari semua jenis error di Python. Darinya juga lahir 3 subclass langsung, yaitu system exit atau dipanggil saat program keluar, keyboard interrupt atau dipanggil saat penggunaan menekan Ctrl C, dan exception yang diinginkan merah. Inilah yang exception yang dibahas. Ini adalah parent class dari hampir semua error yang biasa kita temui sehari-hari dalam pemrograman. Dari exception lahir subclass yang jauh lebih spesifik seperti value error, nilai tidak valid, lookup error, dan arithmetic error. Nah, hierarki terus berlanjut ke bawah menjadi semakin spesifik. Melahirkan index error dan key error, sedangkan arithmetic memainkan zero division error. Contoh ini memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana inheritance bekerja dalam praktik nyata. Python sendiri membangun sistem errornya menggunakan konsep hierarki kelas dari yang paling general atau B exception hingga yang paling spesifik, yaitu zero division error. Ini juga berarti ketika kita menangkap error dengan exception, kita otomatis menangkap semua turunannya sekaligus. Nah, pada saat ini adalah contoh penerapan OOP pada studi kasusnya, yaitu simulasi kartu kredit. Kelas kredit kartu memiliki fungsionalitas membuat akun baru untuk nasabah, mengambil data nasabah, dan membebankan pengeluaran ke kartu dan menerima penilaian memastikan pengeluaran tidak melebihi limit kartu. Oke, sekarang kita akan mencoba codingannya. Itu sini kita mengikuti ini saja. Bisa mencobanya di sini. Itu kita credit card class credit card dev
init self, ada customer, ada bank, account. Ya, di sini disingkat aja account. Di sini ada limit. Nah, di sini terus dalam ini sudah otomatis masuk eh ya apa yang kita codingkan tadi. Situ ada self customer dari customer, self bank dan self account itu account, dan self limit itu limit, dan self balance nya itu kita atur di 0. Sekarang kita masuk ke def get customer self, return self customer. Sini kita ada sini def get bank self, return self bank. Def get count return self count def get limit self, return self limit. Dan terakhir adalah def get balance self, return self balance. Def change self price 1 2 3, change given price to the card assuming sufficient credit limit, return true if bisa aja mas, ntar kita bisa kasih mana all if change denial. Lingkupan. Nah, nah, habis itu kita masuk ke dengan ini, yaitu if price plus self balance self limit, return false, non false, else self balance price return true. If make
give, make payment, self amount, pro process customer payment that reduce the balance. Habis itu self balance out. Else what else itu no. Nah, ya coba kita jalankan. Terima kasih. Dan oke, secara belum bisa karena kita baru mencoba credit card example-nya. Sekarang kita akan mencoba modulnya. Nah, dan itu sudah berhasil ya teman-teman, kita sudah mencoba codingannya juga. Sekarang kita akan jelaskan yaitu apa itu abstract classes. Nah, abstract class adalah blueprint atau template untuk kelas-kelas lain. Ia mendefinisikan kerangka yang harus diikuti oleh semua kelas turunannya. Sebuah abstract class mengandung satu atau lebih abstrak metode, yaitu metode yang hanya memiliki deklarasi nama dan parameter tanpa implementasi isi dalamnya. Karena sifatnya yang hanya berupa kerangka, abstrak kelas tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Kita tidak bisa membuat objek dari abstrak kelas. Yang bisa dilakukan adalah membuat subkelas yang mewarisinya. Lalu, subkelas itulah yang wajib mengimplementasikan semua abstrak metode yang ada. Tujuan utama abstrak kelas adalah menyediakan abstraksi, yaitu memberikan antarmuka atau API yang sederhana dan seragam kepada pengguna sembari menyembunyikan detail implementasi di baliknya. Ini memastikan bahwa semua subclass memiliki struktur yang konsisten dan terprediksi. Di Python juga, abstrak class dibuat menggunakan modul ABC dengan mendeklarasikan abstract base class atau yang disingkat dengan ABC yang kemudian diwariskan ke child class. Di sini ada namespace object orientation, yaitu kita bisa lihat di sana beberapa sub ABC. Yang pertama A adalah class namespace of credit card. Nah, berisi semua metode yang didefinisikan langsung di dalam kelas credit card, yaitu init, get customer, get bank, get account, make payment, get balance, get limit, dan charge. Nah, ini tuh masuk di kelas namespace of credit card. Yang kedua adalah class namespace of predatory credit card. Nah, karena ini adalah child class, namespace-nya hanya berisi metode yang baru ditambahkan atau di-override, yaitu init, process month, dan charge. Metode lainnya diwarisi dari parent dan tidak perlu dideklarasikan ulang. Dan sekarang yang terakhir ada intense namespace for a predatory credit card object. Nah, karena ini adalah namespace milik sebuah objek spesifik, bukan kelasnya, ia menyimpan nilai nyata dari atribut objek tersebut seperti customer, John Bohwan, customer, bank account, balance limit, dan APR. Nah, intinya kelas namespace ini menyimpan definisi metode atau perilaku, sedangkan instant namespace adalah menyimpan data aktual dari setiap objek yang dibuat. Inilah mengapa banyak objek bisa dibuat dari suatu kelas yang sama namun masing-masing memiliki
data yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah materi dari shallow and deep copying. Nah, shallow and deep copying adalah sekarang kita masuk di penjelasan shallow copy terlebih dahulu. Nah, shallow copy itu membuat list baru yang terpisah. Namun elemen-elemen di dalamnya masih merujuk ke objek yang sama dengan list aslinya. Artinya kita bebas menambah atau menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi warm tones. Namun jika kita mengubah isi dari satu elemen, misalnya mengubah nilai warna di palette, perubahan itu akan ikut terasa di warm tones juga. Karena keduanya masih menunjukkan objek color yang sama di memori. Kondisi ini disebut dengan indirect aliasing. Sekarang adalah deep copy. Nah, deep copy ini adalah pelet yang membuat salinan yang benar-benar mandiri. Dia itu tidak hanya list yang baru, tetapi setiap elemen di dalamnya pun disalin ke lokasi memori yang baru dan terpisah. Hasilnya, pelet dan ROM-tom sama sekali tidak terhubung. Keduanya bisa dimodifikasi secara bebas dan independen tanpa saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan keduanya bisa diringkas seperti ini. Shallow copy memisahkan wadahnya, tapi berbagi isinya. Sedangkan deep copy yaitu memisahkan segalanya secara total. Pemilihannya yang tepat antara keduanya sangat penting. Gunakan shallow copy jika elemen di dalamnya tidak perlu dimodifikasi, dan gunakan deep copy jika kamu butuh kebebasan untuk mengubah data tanpa risiko mempengaruhi data asli. Dan terakhir yaitu kita bakal masuk ke summary. Nah, summary ini mencakup semua konsep fundamental OOP dengan Python secara menyeluruh. Yaitu pertama kita mulai dari memahami what is OOP and why it's needed. What is OOP and why is it needed? Apa arti OOP dan mengapa itu dibutuhkan? Nah, mengapa bahwa dibutuhkan yaitu bahwa OOP adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan dunia nyata ke dalam objek dengan tujuan membuat kode lebih robust, adaptable, dan reusable. Kemudian adalah how to create class and object, yaitu cara membuat kelas dan objek. Nah, kelas sebagai blueprint yang terdiri dari atribut dan metode, dengan init sebagai konstruktor serta konsep perlindungan data menggunakan single underscore dan double underscore. Itu adalah how to overload standard operator and function for a user-defined class. Itu lalu kita memahami operator overloading. Nah, bagaimana mendefinisikan ulang perilaku operator seperti tanda tambah, kurang, dan lainnya pada objek buatan sendiri menggunakan specially named method seperti add dan str dan sebagainya. Dan yang keempat adalah how to structure program stroke inheritance. Nah, berikutnya adalah inheritance, yaitu cara menyusun program secara hierarki di mana child class mewarisi, mengoverride dan mengextend perilaku dari parent class disertai konsep namespace